Bab 155, Kenapa Aku di Sini? Diunggah oleh Baca Suara. Detak jantungku bertambah cepat dan telapak tanganku bertambah licin ketika emosi Sylvie mengalir ke arahku, tetapi aku tidak punya waktu untuk beristirahat, dengan konjurer dan pemanah mereka di dekatnya menderita luka serius, augmenter musuh dan tentara dengan cepat mendekati kami. Kami punya beberapa tujuan. Jangan bersikap dingin pada saya sekarang, mantan profesor, saya terkekeh. Nada suaranya yang ringan tidak sesuai dengan teriakan dan bentrok senjata yang bergema di latar belakang. Kaki dingin. Saya telah menerima pukulan terberat dari para penyihir dan pemanah mereka, mencoba membangun pola dalam serangan mereka. Jawab saya, menarik daun sebalat dan mengubur bilah tajamnya melalui pelindung dada seorang tentara musuh dalam satu gerakan cepat. Apakah itu bagaimana kamu bisa memicu ledakan itu sekarang? Vanessa bertanya ketika dia menangkis penghasil perang besar. Sangat menarik menyaksikan mantan profesor saya bertarung dari dekat tanpa menahan diri. Gaya bertarungnya, dikombinasikan dengan pemanfaatan bumi dan api dengan cara unik untuk menyulap kaca, menghasilkan serangkaian serangan berkilauan. Dia mampu membuat lapisan kaca tajam di sekitar pedangnya untuk memperluas jangkauannya, membelah musuh beberapa meter jauhnya. Tidak, itu sesuatu yang lain. Aku menarik pedangku dari musuh yang berbeda. Kesombongan. Kita harus segera mengakhiri pertempuran ini, atau setidaknya membawanya pergi dari sini. Petik 2. Kau mengatakan itu seolah-olah kita, Vanessa merunduk, dengan sedikit menghindari kepala kapak, dengan sengaja memperpanjang pertempuran ini. Aku mengayunkan daun sebalat, mengirimkan angin bulan sabit yang tajam ke mantan penyerang profesorku. Dengan desisan yang tajam, darah keluar dari leher Alakrian yang tidak terlindungi. Dia hanya bisa mengeluarkan suara lembut sebelum jatuh ke tanah, matanya lebar dan panik sementara tangannya menekan luka fatalnya. Nada bicara saya semakin keras saat saya menjawab. Saya akui prioritas saya mungkin sedikit berbeda sampai sekarang, tetapi tidak ada waktu sekarang. Bawalah pertempuran ke tempat lain, jauh dari sini. Petik 2. Dahinya berkerut. Apa yang sedang terjadi? Akan ada seseorang yang datang, seseorang yang sekuat, jika tidak lebih kuat, dari saya. Singkirkan semua orang dari sini agar mereka tidak terjebak dalam baku tembak kami. Petik 2. Alis Vanessa yang mengerut semakin dalam. Anda tidak bisa bermaksud. Aku mengangguk serius. Inilah sebabnya aku di sini, kalau hal seperti ini terjadi. Singkirkan semua orang dari sini. Petik 2. Aku tahu kamu kuat, sebenarnya, aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat dirimu sebenarnya, tapi sial, itu tidak berarti kamu tidak bisa menggunakan bantuan apapun. Mataku mengendur saat aku menatap mantan profesorku dengan prihatin, tetapi tetap diam. Sial, kutuk mantan profesorku, mengamati medan perang. Dia kembali menatapku dengan tatapan tegas. Baik, tapi kamu lebih baik kembali hidup-hidup atau aku akan menarikmu keluar dari neraka hanya untuk mengirimmu kembali. Mau tidak mau aku terkekeh karena ancaman konyolnya. Saya berjanji. Vanessa mundur selangkah dan memberi hormat kepadaku sebelum Torque turun dari langit. Kapten melompat ke elang api dan berteriak, "Dicatens. Mundur." Seperti itu, gelombang pertempuran bergeser. Vanessa terbang di atas kepala, mengumpulkan orang-orangnya yang mungkin tidak pernah mendengar, tetapi tentara kita sudah mulai mundur sementara membela diri dari musuh-musuh kita. Saya menyaksikan serdadu kami mundur, menahan semua musuh yang mencoba mengejar mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Tidak apa-apa, kataku pada diri sendiri. Para prajurit Alakrian bukan masalah. Divisi Vanessa dan Kapten Audir harus mengelola. Aku menyingkirkan daun sebalat dan berjalan menuju tepi tempat terbuka. Melompat ke atas pohon, aku menyulap bantal angin di bawah kakiku dan berjalan ke selatan, melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Tepat di luar tanah lapang, pohon-pohon yang jinak, dengan jarak yang sama dan dipelihara oleh pemotong kayu dari kota terdekat, menjadi lebih liar dan padat. Ada pohon-pohon besar yang bertebaran di bawah, jatuh dalam badai. Musim dingin yang keras telah melucuti banyak kulit tetapi oleh lapisan tipis es di tanah yang belum tersentuh, sepertinya pasukan Alakrian tidak lewat di sini ketika mereka naik. Satu-satunya suara di sekitar saya adalah gemerisik dedaunan dan sesekali ranting-ranting dari satwa liar. Sylvie, apakah kamu di sana? Seberapa dekat Anda? Saya disambut dengan hanya kesunyian dari upaya berulang saya untuk membangun kontak dengan ikatan saya. Dia terlalu jauh, yang seharusnya tidak menjadi masalah, atau sengaja mengabaikanku. Bukankah kamu laki-laki yang lucu? Mungkinkah Anda tersesat? Petik 1. Aku tersentak dari suara asing yang terdengar di kepalaku, hampir jatuh dari dahan tempatku duduk. Mencambuk kepalaku ke kiri dan ke kanan, aku mencoba mencari sumber suara. Saya ingin bergerak tetapi tubuh saya membeku, bukan karena kedinginan, tetapi dari rasa takut yang nyata. Rasa takut yang dalam merayap naik seperti gelombang pasang, perlahan tapi pasti, saat aku mengamati daerah itu. Bahkan dengan penglihatan dan pendengaran yang bertambah, saya tidak dapat menemukannya. Namun, aku tahu dia ada di sana, suaranya yang tinggi dan kisi-kisi masih menggaruk bagian dalam telingaku. Apakah kamu, mungkin, mencari anak kecil untukku? Suaranya yang melengking di dalam kepalaku seperti bilah kasar yang diseret ke es. Aku menggertakkan gigiku, berusaha tetap tenang. Pikiran saya tahu dia sengaja mengintimidasi saya tetapi tubuh saya tidak bisa tidak menjadi korban dari taktiknya.
Suaranya sepertinya datang dari sekitarku dan pada saat yang sama, di dalam diriku. Anggota tubuh saya menjadi kaku ketika jantung saya berdetak cukup kencang untuk keluar dari tulang rusuk saya. Tanpa pikir panjang, aku menggigit bibir bawahku. Ketika rasa sakit dan rasa logam dari darah membasahi lidahku, membebaskanku dari cengkeraman niat pembunuhannya, aku segera mengaktifkan Rilmir. Pemandangan hijau dan coklat yang dulunya subur diwarnai abu-abu dengan hanya bintik-bintik warna yang memancar dari mana di sekitar saya. Tidak dapat melihat sumber fluktuasi manapun, saya mulai meragukan apa yang saya dengar. Tidak, saya ingin meragukan apa yang saya dengar. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat melewati sudut mataku seperti bayangan hijau. Hampir tidak mungkin untuk mengikuti gerakan bayangan, tetapi jika mataku tidak fokus, aku bisa melihat gerakannya. Bayangan hijau berhenti. Dari lokasinya, sepertinya dia berada di dalam batang pohon sekitar 30 kaki jauhnya. Mata tajam, bocah kecil. Mata yang tajam. Dia bergerak sekali lagi, bepergian dari dalam satu pohon ke pohon lain, menggunakan cabang-cabang seolah-olah itu adalah terowongan, meninggalkan jejak-jejak mana hijau yang sakit-sakitan. Mataku melesat, mencoba mengikuti gerakannya saat dia mengeluarkan suara tawa yang bergema di hutan lebat. Matamu terlihat seperti berputar, sayang, dia menggoda, suaranya yang melengking sama kerasnya dengan suara keras seperti yang ada di kepalaku. Apakah saya di sini? Dia bertanya, lebih jauh lagi kali ini. Bagaimana kalau di sini? Suara kisinya terdengar di sebelah kiriku. Dia mengeluarkan tawa kekanak-kanakan. Mungkin aku di sini. Suaranya tampak semakin jauh dari sebelumnya. Apakah dia berusaha menghindari saya? Asteris Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Aku bisa berada di sana, ejeknya sekali lagi. Suaranya tiba-tiba datang beberapa meter jauhnya ke kananku. Atau aku bisa ada di sini. Tiba-tiba, sebuah lengan keluar dari dalam pohon tempat aku bertengger. Saya tidak punya waktu untuk bereaksi ketika tangannya mencengkeram leher saya, menyebarkan rasa sakit yang membakar di tenggorokan dan keras saya. Aku terangkat ke udara, dipegang leherku, saat sumber suara melengking itu keluar dari pohon. Aku mencengkeram lengan pucatnya yang kurus, bercak-bercak kehitam-hitaman ketika aku mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia mengenakan gaun hitam berkilau yang menonjolkan tubuhnya yang tinggi dan kurus. Praktis aku bisa melihat tulang rusuknya melalui selembar kain tipis yang akan terlihat anggun seandainya dikenakan oleh wanita lain. Aku berusaha mengangkat pandanganku cukup tinggi untuk melihat wajahnya, tetapi yang balas menatapku adalah topeng keramik dengan wajah seperti boneka yang digambar dengan bagus. Rambut hitam panjang yang diikat menjadi dua kuncir kuda di belakang kepalanya dengan busur diikat di kedua ujungnya. Ya ampun, kau benar-benar anak muda yang tampan, bisiknya dari balik topengnya, mata yang tertarik menatap lurus ke arahku. Seperti sambaran listrik, getaran menggoyahkan putaran saya pada kata-katanya, membuat saya berjuang lebih keras. Leher saya terasa seperti terus-menerus dicap sebagai rasa sakit yang terbakar menjadi hampir tak tertahankan. Berjuang dengan kesadaran terakhirku, aku menghendaki mana ke telapak tanganku. Dengan Rilmir masih aktif, aku secara fisik bisa melihat spesifikasi mana biru berkumpul di sekitar tanganku, berubah menjadi putih berkilauan saat aku membentuk mantra. Mengencangkan cengkeraman saya di pergelangan tangannya, saya melepaskan mantra saya. Absolute Zero. Dia segera melepaskan leher saya dan menarik lengannya dari genggaman saya. Setelah dibebaskan, saya jatuh dari pohon, menabrak batang kayu berlubang di tanah. Anak anjing kecil itu menggigit sedikit, tegurnya dari atas pohon. Aku buru-buru bangkit kembali, mengabaikan rasa sakit yang membakar masih memancar dari leherku, tetapi wanita itu sudah di depan saya, melihat ke bawah melalui lubang mata kecil topengnya. Lengan kanannya berubah warna dan bengkak dari tempat aku bisa menyentuhnya sebentar dengan mantra. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak penting. Aku hanya harus sedikit lebih ketat dalam latihanmu. Petik 2. Tubuh saya tanpa sadar mundur selangkah. Dia tidak punya niat untuk membunuhku, dia hanya menginginkan saya sebagai semacam hewan peliharaan. Siapa namamu, sayangku? Dia berbisik, memalingkan muka saat dia mengubur lengan kanannya di dalam pohon di belakangnya. Ibuku memberitahuku untuk tidak berbicara dengan orang asing, terutama yang seaneh dirimu, jawabku, meringis karena sakit ketika aku dengan hati-hati menyentuh luka di leherku. Biasanya, berkat asimilasi dengan keinginan Sylvia, aku merasa tubuhku sudah sembuh, tetapi luka yang ditimbulkannya berbeda. Tidak perlu khawatir, kami akan segera berkenalan, jawabnya, menarik lengannya keluar dari pohon, luka yang ditandai oleh mantra saya di lengannya. Pohon yang dia tarik lengannya dari sekarang memiliki lubang menganga di dalamnya, seperti seseorang mencapnya dengan asam. Dia mengambil langkah panjang, kakinya yang berlekuk-lekuk tenggelam ke tanah seolah dia mengarungi air. Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu karena saya memiliki tugas untuk diselesaikan. Apakah Anda rela menjadi budak wanita cantik ini? Petik 2. Saya mengeluarkan daun sebalat dari cincin dimensi saya. Maaf, aku harus menolak. Mereka selalu melakukannya. Wanita kurus itu mendesah saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, setengah bersenang-senang adalah melanggar kehendak seorang budak yang tidak taat. Ketika dia selesai berbicara, mana warna rumput laut busuk mulai berkumpul di bawah kakiku. Segera,
Saya melompat mundur, tepat pada waktunya untuk menghindari sekelompok tangan keruh yang keluar dari tanah. Lengan humanoid atau mana mencakar udara sebelum tenggelam kembali ke tanah yang terkorosi. Wanita itu memiringkan kepalanya, tetapi aku tidak bisa melihat ekspresinya melalui topengnya yang mengganggu. Melalui Rilmir, mantra itu tampaknya memiliki atribut yang mirip dengan kayu, seperti Tesia, tetapi dengan setiap mantra yang disulap, mantra itu meninggalkan tanda korosi. Aku menyelipkan jari-jariku ke leherku yang terbakar, takut dengan apa yang akan kulihat dalam bayanganku. Lebih dari mana hijau suram berkumpul di sekitar musuh misterius, tapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan mantranya, aku menembakkan paku batu dari tanah di sampingnya. Aku menyaksikan tombak tanah itu langsung hancur begitu dia bersentuhan dengannya. Kau hanya memperpanjang yang tak terhindarkan, sayangku, serunya dengan suara tinggi, kisi yang membuatku ingin mencakar telingaku. Dia mengangkat kedua tangan, menyulap lebih banyak genangan mana di tanah dan di pohon-pohon di sekitarku, hanya terlihat karena penglihatan unikku. Pikiran pertama saya adalah bagaimana saya harus menyelamatkan mana selama pertempuran ini ketika saya menyadari untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa saya tidak punya alasan untuk menahan diri. Kemungkinan besar, dia adalah punggawa atau sabit, salah satu musuh utama yang telah saya latih bertahun-tahun untuk dilawan di tanah Asura. Membuka dinding metaforis yang telah saya bangun untuk mengontrol mana saya merasakan aliran mana keluar dari inti saya. Huruf rune yang tadinya redup mengalir di lengan dan punggungku bersinar terang, tampak jelas bahkan melalui mantel tebal yang kupakai di balik kaos. Partikel mana berwarna biru, merah, hijau dan kuning keluar dari tubuh saya sementara mana di sekitar saya berputar dan berkumpul, tertarik ke tubuh saya seperti ngengat ke api. Sepertinya aku menemukan seseorang yang istimewa, wanita itu berkata sambil menyilangkan lengannya yang terangkat, mengucapkan mantranya. Lusinan pelengkap seperti pohon anggur meletus dari tanah dan melesat keluar dari batang dan cabang pohon di dekatnya. Ekspresiku tetap tenang, niatnya yang mengesankan tidak lagi memengaruhiku, ketika tangan mana yang cacat mencapaiku dengan jari-jari kurus mereka. Sebuah kawah kecil terbentuk di tanah di bawah kakiku ketika aku berlari menuju penyihir wanita yang langsing, mengabaikan mantranya. Aku menunduk dan bergoyang, menghindari tangan seperti anggur yang mengikuti gerakanku, tidak pernah mematahkan langkahku ketika aku mencapai penyihir. Aku hanya beberapa senti dari jangkauan, namun wanita itu bahkan tidak tersentak, percaya diri pada aura yang telah melarutkan mantraku yang sebelumnya. Absolute Zero, bisikku, menyatukan mantra sepenuhnya di sekitar tubuhku. Tangan hijau keruh yang membeku beberapa inci sebelum kontak menjadi patung yang mengganggu yang hanya bisa dipahami oleh para filsuf. Naluri pertamaku adalah mengayunkan daun sebalat tapi aku takut pedangku akan berakhir seperti tombak batu, jadi aku mengambil satu langkah terakhir, tepat sebelum kakinya, dan menghendaki aura es untuk terbentuk menjadi tantangan seperti cakar di sekeliling tangan kiri saya seperti Augmenter telah melakukan kembali pada awal pertempuran saya sebelumnya. Saat mantraku bertabrakan dengan auranya, awan uap mendesis keluar, menghalangi penglihatanku. Hanya perlu satu tegukan napas untuk menyadari bahwa uap itu beracun. Tubuhku langsung bereaksi, membuatku berlutut karena batuk dan jeroan dan kulitku mulai terbakar. Gas beracun di sekelilingku telah melelehkan banyak pakaianku, memperlihatkan tanda di lenganku. Itu memudar dari rune emas yang membuatku keluar dari linglung. Tanda-tanda, yang diberikan kepada saya oleh Sylvia dan simbol bagaimana semua ini mulai menarik saya keluar dari cengkeraman dingin kegelapan. Saya segera membuat ruang hampa kecil untuk menyedot racun dari paru-paru saya yang terbakar. Itu membantu, tetapi tanpa udara untuk bernafas dan oksigen dari paru-paru saya tersedot, saya hanya perlu beberapa detik sampai saya pingsan. Kabut itu, sama berbahayanya dengan itu, melindungi saya dari mata penyihir. Dia mengira aku sudah pingsan sekarang, atau lebih buruk, jadi aku menggunakan kesempatan itu. Menemukan tanda tangan mana dia dengan bantuan Rilmir, aku menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang sambil melawan keengganan tubuhku untuk tetap sadar. Detik tampak seperti berjam-jam, mengingatkan saya pada waktu saya yang dihabiskan dengan kesadaran saya di bola eter, ketika dia akhirnya cukup dekat. Sementara dia seharusnya tidak bisa merasakan fluktuasi mana di sekitarku dari efek meracu walk, aku hanya bisa berdoa agar dia tidak bisa melihat cahaya samar pedangku. Dengan sedikit energi terakhir, saya memicu static void, menghentikan waktu di sekitar saya ketika saya meledak dan memukulnya dengan daun sebalat. Pedangku pecah karena tampaknya merobek ruang, dipenuhi dengan kilat putih berkilau yang tampak hampir suci ketika aku melepaskan waktu tepat sebelum pedangku menyentuh wajahnya. Kekuatan ayunanku menyebarkan awan asam yang menutupi kami berdua, tetapi bahkan tanpa melihat, aku tahu aku entah bagaimana kehilangan sasaran. Aku bergidik ketika tatapanku jatuh ke pedang di tanganku, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa darinya. Ujung daun sebalat, yang ditempa oleh Asura, telah dihancurkan rata dengan 1 inci dari pisau tel hilang. Namun, melihat jejak samar darah di pedangku, aku mengalihkan pandanganku ke penyihir. Aku hanya bisa melihat ujung dagunya yang tajam ketika kepalanya digulung ke belakang, jejak darah tipis bergulir di sisi lehernya. Seluruh hutan tampaknya menjadi tenang karena satu-satunya suara yang saya dengar adalah pecahnya topengnya di lantai tanah.